dapat dilakukan oleh kita untuk menghindari terjadinya perselisihan? Ya, kita saling menghargai sesama teman, memberi maaf ataupun meminta maaf kepada teman jika terjadi kesalahan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang kisah Samodamana Jataka yang menceritakan tentang perselisihan antar burung puyuh. Kali ini kita akan mencari tahu akibat buruk dari perselisihan bagi diri sendiri maupun kelompok. Yang kita bahas melalui kisah Samodamana Jataka. Anak-anak, sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, yuk kita lihat ATP dan KKTP-nya. ATP, mengabstraksi informasi dan menerima dengan cinta kasih identitas dirinya dan identitas keluarga. Menerima keteladanan bodhisattva dalam kisah Jataka. KKTP, memahami hikmah kisah bertema persahabatan dalam kisah Jataka 33 Samodamana Jataka. Nah, sudah siap belajar hari ini? Pembelajaran kali ini bersama saya Ibu Susianti. Salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Yuk kita lihat video cerita Samodamana Jataka berikut ini. Hutan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan akan tetap ada hingga nanti. Dikisahkan suatu masa, Bodhisatta terlahir sebagai seekor burung puyuh. Ia tinggal di dalam hutan bersama dengan kelompok burung puyuh yang lainnya. Bodhisatta menjadi pemimpin kelompok burung puyuh. Ia sangat baik dan bijaksana kepada teman-temannya. Mereka semua bersama-sama hidup dengan damai, saling menjaga satu sama lain, mencari makan secara bersama, hingga suatu ketika keberadaan mereka terusik. Kenal kalian. Penangkap burung itu memasang jaring jebakan dan mengenai gerombolan burung puyuh. Setelah tertangkap, burung puyuh dibawa pulang dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari si penangkap burung. Bodhisatta dengan rasa cinta kasihnya kepada semua makhluk, ia mempunyai tekad untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain agar tidak masuk dalam jebakan penangkap burung. Bodhisatta menyampaikan ide kepada burung puyuh yang lainnya. Kawan-kawanku, suatu saat apabila kita terkena jebakan manusia itu, saranku untuk kalian adalah masukkanlah kepala kalian di mata jaring. Bawalah jaring tersebut kemana kalian mau. Dan setelah kalian keluar, buatlah simpul yang susah agar manusia itu sibuk dengan jaringnya. Bagaimana? Kalian setuju? Benar saja, kelompok burung puyuh itu tertangkap oleh jebakan jaring penangkap burung. Mereka ingat pesan Bodhisatta untuk membawa jaring tersebut pergi dan membuat simpul yang rumit. Dan pada akhirnya, kelompok burung puyuh dapat bebas dari jebakan penangkap burung. Kelompok burung puyuh itu melakukan hal yang sama setiap kali terkena jaring jebakan si penangkap burung. Dan pada akhirnya penangkap burung pulang dengan tangan kosong. Istri penangkap burung pun itu marah. Suamiku,
Kenapa setiap kali kamu pergi menangkap burung, kamu tidak pernah membawa hasil tangkapan? Apa kamu mempunyai keluarga yang lain yang kamu hidupi? Tidak, istriku. Memang setiap kali aku memasang jebakan, burung puyuh itu selalu lolos dari jebakan. Akan aku buktikan suatu saat aku akan membawa hasil tangkapan lagi ketika mereka sudah tidak saling bersama lagi. Hingga suatu ketika, saat para burung sedang mencari makan, terjadilah perselisihan antar burung puyuh. Siapa yang menginjak kepalaku? Namun burung puyuh yang terinjak tidak mau memaafkan temannya. Perselisihan tersebut terjadi hingga saling mencela satu sama yang lain. Bodhisatta yang melihat hal itu berpikir demikian. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang suka bertengkar. Telah tiba saat bagi mereka untuk tidak mampu mengangkat jaring itu secara bersama lagi. Dengan demikian, saat kehancuran mereka telah datang, penangkap burung itu akan mendapatkan kesempatannya. Saya tidak dapat tinggal lebih lama di sini lagi. Apa yang diharapkan penangkap burung itu pun terjadi. Burung yang terlibat perselisihan, mereka tertangkap oleh penangkap burung. Mereka menyuruh satu sama lain dengan penuh alasan untuk mengangkat jaring tersebut. Hingga akhirnya mereka tidak dapat lolos dari jebakan dan tertangkap oleh penangkap burung. Mereka dibawa pulang dan dijual oleh penangkap burung. Bagaimana anak-anak? Sudah melihat cerita Samudamana Jataka? Cerita tersebut disampaikan oleh Buddha kepada kerabatnya di Taman Beringin dekat Kapilawatu. Buddha menjelaskan bahwa pada kelahiran yang lalu, beliau terlahir sebagai bodhisattva burung puyuh yang baik dan bijaksana. Sedangkan Dewa Datta adalah burung puyuh yang memiliki sifat masa bodoh. Sekarang anak-anak sudah tahu kan bagaimana akibat dari kita saling berselisih? Perselisihan akan membawa kehancuran bagi siapapun. Jadi anak-anak, kita harus hidup rukun dan berdampingan dengan sesama. Karena kerukunan membawa kedamaian dan keselamatan bagi semua. Demikian belajar kali ini. Sampai bertemu di lain waktu anak-anak. Namo Buddhaya.